Sofia pun akhirnya pergi ke kamar Reza untuk mengajaknya makan. Namun Reza tidak juga membuka pintu kamarnya untuk Sofia. Lalu Sofia mencoba membuka pintu itu dan dengan mudah Sofia membukanya karena pintu itu tidak dikunci. Setelah Sofia membuka pintu kamar itu, Sofia melihat Reza tidur tanpa baju. Sofia baru sadar kamar itu terasa sangat panas. Sofia melihat ke sekeliling kamar itu. Ternyata belum ada kipas ataupun AC. Rudy sengaja tidak memasang kipas karena kamar itu memang tidak digunakan. Sofia merasa kasihan lalu dia mendekati Reza dengan perlahan dan membangunkannya. Reza, Reza bangun makan. Setelah berkali-kali Sofia membangunkannya, Reza pun terkejut melihat Sofia berada di dekatnya. Reza segera bangun. Oh iya kak, terima kasih. Setelah itu Sofia keluar kembali ke dapur. Saat mereka makan bersama, Sofia berkata pada Rudy, sayang, di kamar Reza kan belum ada kipas. Kasihan Reza kepanasan. Rudy baru teringat. Oh iya, aku lupa. Nanti kita beli. Karena merasa tidak enak, Reza berkata, tidak usah repot-repot kak. Di desa juga kami tidur tanpa ada kipas ataupun AC. Sofia kemudian berkata, tidak apa-apa Reza, cuaca di desa dan di kota kan berbeda. Cuaca di kota sangat panas. Reza hanya tersenyum. Setelah makan, Rudy mengajak Reza ke toko untuk membeli kipas. Untuk sementara, pakai kipas dulu tidak apa-apa kan Reza? Reza tersenyum. Tentu saja tidak apa-apa kak. Aku malah merasa tidak enak merepotkan Kak Rudy dan juga Kak Sofia. Rudy menepuk bahu Reza. Jangan begitu, kamu itu kan adikku. Ayah dan ibu menitipkanmu padaku. Keesokan harinya Reza mendaftar di sebuah kampus ditemani oleh Sofia. Karena Rudy sibuk jadi Rudy tidak bisa mengantarnya. Terima kasih ya kak, sudah mengantarku, kata Reza saat mereka keluar dari kampus itu. Sofia tersenyum. Sama-sama Reza, kalau ada apa-apa kamu jangan sungkan ya. Reza tersenyum dan mereka kembali ke rumah. Malam itu Sofia duduk di depan TV sambil menunggu kedatangan Rudy. Reza yang saat itu keluar dari kamarnya melihat jam tangannya lalu berkata, loh, Kak Sofia kok belum tidur? Sofia tersenyum. Aku sedang menunggu Rudy pulang Reza. Reza hanya berkata, oh. Setelah itu Reza ke dapur dan mengambil segelas air. Setelah mengambil segelas air minum, Reza duduk bersama Sofia sambil menonton televisi. Tidak lama kemudian, suara mobil Rudy terdengar. Sofia dengan cepat berlari membukakan pintu dan tersenyum menyambut kedatangan suaminya itu. Reza pun tersenyum melihat kebahagiaan kakaknya bersama Sofia. Ayah dan ibu pasti sangat bahagia jika melihat pemandangan ini, kata Reza dalam hati.
Tidak terasa Reza sudah sebulan tinggal di rumah itu. Hari demi hari Reza lalui. Reza mulai menemukan sedikit kejanggalan. Rudi kakaknya sangat jarang berada di rumah. Dan setiap malam dia pulang selalu larut malam. Rasa kasihan pada Sofia yang selalu menunggu kedatangan Rudi mulai muncul. Apakah setiap malam Kak Rudi selalu pulang seperti ini, Kak Sofia? Apakah dia memang jarang berada di rumah? Tanya Reza pada Sofia yang saat itu sedang duduk di depan TV sambil menunggu kedatangan Rudi. Sofia tersenyum. Ini bukan keinginan Rudi, Reza. Ini adalah tuntutan kerja. Pekerjaan Rudi yang begitu banyak membuatnya harus pulang larut malam. Hampir setiap hari dan jarang berada di rumah. Aku sebagai istri merasa kasihan padanya. Itu semua dia lakukan untuk menafkahiku, untuk memenuhi semua kebutuhanku. Itu sebabnya aku selalu berusaha sebisa mungkin menunggunya di sini sampai dia kembali. Duduk di sini tidak sebanding dengan apa yang dia lakukan di luar sana, Reza. Lagi-lagi Reza hanya mengangguk mendengar penjelasan dari Sofia. Jika kamu ingin tidur, pergilah tidur, Reza. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan aku, kata Sofia. Tetapi bukannya pergi ke kamar untuk tidur, Reza justru kembali bertanya. Jika tiba-tiba Kak Sofia sakit atau sesuatu terjadi ketika Kak Rudi berada di luar, lalu bagaimana? Sofia tertunduk, lalu kembali melihat Reza. Aku berusaha untuk bertahan dan mengobati diriku sendiri, Reza. Rudi pun tidak pernah tahu jika aku sakit, karena aku tidak ingin menambah bebannya. Reza semakin merasa kasihan dengan keadaan Sofia. Namun yang dikatakan Sofia itu benar. Kakaknya Rudi sudah bekerja keras di luar sana, mencari nafkah untuk Sofia. Jadi wajar jika Sofia pun melakukan hal itu. Jika biasanya di hari kerja Rudi, Sofia hanya makan siang seorang diri, kali ini berbeda sejak kedatangan Reza di rumah itu. Setiap hari Reza dan Sofia makan siang selalu berdua. Sebagai seorang laki-laki, Reza yang sudah dewasa terkadang secara diam-diam mengagumi kecantikan Sofia yang begitu alami. Bahkan meski hanya memakai daster, rambut yang selalu berantakan, dan tanpa make up sekalipun, Sofia terlihat sangat cantik. Kurang lebih 6 bulan sudah Reza berada di rumah itu. Setiap malam, Reza selalu menemani Sofia menunggu Rudi pulang bekerja. Dan saat ujian semester, Rudi belajar sambil menemani Sofia duduk di depan TV. Apakah kamu bisa konsentrasi jika belajar di sini? Tanya Sofia pada Reza yang sedang membaca bukunya. Reza tersenyum. Tentu bisa dong, Kak. Sofia tersenyum lalu kembali melihat ke arah televisi. Sayang sekali, wanita secantik dan sebaik Kak Sofia harus hidup kesepian meski memiliki suami. Ini memang bukan kesalahan Kak Rudi. Ini demi pekerjaannya. Batin Reza sambil memandang Sofia secara diam-diam.
Suatu hari ketika Reza pulang kuliah, dia mendapati Sofia meringis kesakitan di lantai dapur. Reza segera berlari dan bertanya, "Kak Sofia kenapa?" Sofia berusaha berdiri. Dasternya yang basah membuatnya kedinginan. "Tadi aku memasak air sambil mencuci, Reza. Saat aku mendengar air mendidih, aku berlari untuk mematikan kompor. Ternyata kakiku licin dan membuatku terjatuh. Sepertinya kakiku terkilir, Reza," kata Sofia sambil memegang pergelangan kakinya. Reza pun segera memegang pergelangan kaki Sofia yang sakit. "Aku akan menghubungi Kak Rudi dan menyuruhnya pulang ya, Kak." Sofia dengan cepat berkata, "Jangan Reza, Rudi sedang bekerja. Pasti dia sangat sibuk." Sambil membelai kaki Sofia yang sakit, Reza kembali berkata dengan nada khawatir, "Tapi Kak, kalau kaki Kak Sofia parah bagaimana? Kita harus bawa ke rumah sakit. Siapa tahu ada tulang yang..." Reza belum menyelesaikan perkataannya. Lagi-lagi dengan cepat Sofia menaruh tangannya pada bibi Reza. "Jangan berkata seperti itu, Reza. Aku baik-baik saja. Mungkin hanya terkilir sedikit. Setelah diurut, nanti juga akan sembuh. Tolong bawa saja aku ke kamar, Reza." Kali ini dengan jantung yang berdebar kencang, Reza hanya mengangguk